Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahdana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang reproduksi seksual. Reproduksi seksual adalah suatu jenis siklus hidup. Pada reproduksi seksual, generasi berganti-ganti antara sel dengan satu set kromosom haploid dan sel dengan dua set kromosom diploid. Reproduksi seksual merupakan siklus hidup paling umum pada eukariota, misalnya hewan dan tumbuhan. Macam-macam fertilisasi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Fertilisasi internal, 2. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal adalah pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Jadi sperma dari induk jantan harus dimasukkan ke dalam tubuh betina melalui kopulasi. Contohnya pada hewan darat baik invertebrata dan vertebrata, kelompok hewan seperti apes, reptil, dan mamalia. Sedangkan fertilisasi eksternal adalah pembuahan di luar tubuh induk betina. Pada pembuahan eksternal biasanya terjadi pada hewan yang hidup di dalam air, misalnya katak dan ikan. Jumlah sel telur dan sperma yang dihasilkan sangat banyak sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya pembuahan. Hal itu terjadi karena kemungkinan terjadinya pembuahan sangat kecil, sehingga dengan menghasilkan sel telur dan sel sperma dalam jumlah banyak dapat memperbesar keberhasilan proses fertilisasi. Kemungkinan adanya gangguan terhadap sel telur, sel sperma, dan zigot hasil fertilisasi sangat besar, seperti keadaan alam yang tidak menguntungkan atau dimakan hewan lain. Pembuahan eksternal dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe acak dan tipe sarang. Pada tipe acak, proses pelepasan sel telur dan sel sperma dilakukan di sembarang tempat, sedangkan pada tipe sarang ada tempat tertentu untuk melepaskan sperma dan sel telur, sehingga peluang terjadinya pembuahan lebih besar. Hal-hal yang mempengaruhi fertilisasi yaitu 1. Kesuburan, 2. Waktu, 3. Siklus menstruasi, 4. Masa subur, 5. Keasaman vagina, 6. Banyaknya produksi sperma, 7. Kematangan ovum. Fertilisasi pada mamalia. Semua jenis mamalia, misalnya sapi, kambing, dan marmut, merupakan hewan vivipar. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang opiduk menuju uterus. Setelah uterus terdapat serviks atau liang rahim yang berakhir pada vagina. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Ovum yang dibuahi sperma akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Lamanya fertilisasi dari penetrasi sel spermatozoa sampai waktu pembelahan sel pertama. Kemungkinan besar memerlukan waktu tidak lebih dari 24 jam. Lama pembuahan dihitung berdasarkan waktu yang diperlukan sejak masuknya sel sperma ke dalam sel telur sampai dimulainya pembelahan zigot. Pada mamalia, satu sel spermatozoa diperlukan untuk pembuahan. Oleh karena itu, untuk mencegah masuknya sel spermatozoa yang lain, sel telur mempunyai dua sistem pertahanan, yaitu zona pelosida dan membran pitelin. Zona pelosida akan mengalami perubahan akibat melekatnya sel spermatozoa ke dalam membran pitelin. Perubahan ini mengakibatkan butir-butir korteks atau cortical granules
yang terdapat pada membran petelin dilepaskan ke arah zona pelosida, sehingga ruang peripetelin makin lama makin meluas, dan perluasannya dimulai dari tempat sel spermatozoa masuk. Siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan salah satu proses yang terjadi pada setiap bulan dengan adanya tanda pada tubuh serta organ reproduksi wanita yang mengalami perubahan, yang mana apabila proses menstruasi ini terjadi biasanya diikuti dengan terjadinya kehamilan. Pada setiap bulannya, sel telur akan dilepaskan oleh ovarium. Di sisi lain, akan terjadi perubahan hormon yang membantu dalam kesiapan rahim untuk tempat bayi berkembang. Dalam hal ini, apabila sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan lepas serta lapisan rahim yang telah dipersiapkan tersebut meluruh dan keluar melalui vagina. Siklus estrus. Pada hewan betina, sekali pubertas telah tercapai dan musim reproduksi telah dimulai. Estrus akan terjadi pada hewan betina yang tidak bunting menurut suatu siklus yang teratur dan khas. Estrus atau birahi adalah periode atau waktu hewan betina siap menerima penjantan untuk melakukan perkawinan. Siklus birahi merupakan interval antara timbulnya satu periode birahi ke permulaan periode birahi berikutnya. Saluran reproduksi hewan betina akan mengalami perubahan pada interval tersebut. Siklus estrus dikontrol secara langsung oleh hormon-hormon ovarium dan secara tidak langsung oleh hormon-hormon adenohipofis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.